Tes. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya kedengeran? Kedengaran, Pak. Oke. Kita ketemu lagi ya di kelas komputer 3 dimensi. Di sini kita masuk ke materi render ya. Materi yang cukup cukup vital ya, render itu. Karena itu berpengaruh kepada hasil presentasi Anda. Jadi percuma kalau modelingnya bagus, tapi hasil rendernya gelap gitu ya, atau nggak realistis, itu sama aja bohong ya, sia-sia. Jadi dalam render itu diupayakan hasilnya yang kinclong dan realistis, karena kan fungsi utama software 3D ini kan untuk mensimulasikan kehidupan nyata ya. Kalau nggak nyata, mending nggak usah pakai 3D ya kan. Gambar kartun aja di Photoshop kalau nggak Illustrator gitu kan. Gitu. Kayak di sini nih, kan di minggu lalu kita materinya render outdoor ya, luar ruangan. Di mana outdoor itu ya ada sinar matahari ya, ada bayangan matahari gimana sih, ya kan? Nggak mungkin kan bias gitu kan? Namanya bayangan hasil sinar matahari pasti dia tegas dong kan, kayak begini nih ya. Tuh, garisnya tegas ya. Jadi orang yang lihat, orang awam pun tahu, oh ini lagi suasana di luar ruangan nih. Begitu, entah di lapangan, entah di halaman parkir, entah di jalanan gitu. Jadi semoga bisa dipahami ya, render outdoor begitu. Terus di pertemuan kali ini ya render interior ya, seperti yang sudah pernah saya bahas kan di pertemuan kedua ya, atau pertama ya. Kedua sih kalau nggak salah. Saya kan bahas tuh suasana render tuh ada dua kan, interior dan eksterior ya. Eksterior kita minggu lalu bikin matahari. Nah sekarang render interior atau render studio. Begitu. Yang dimana dalam render interior itu ya sama ya, mensimulasikan realita dalam ruangan itu. Ya ini saya kasih contoh sederhana aja. Ya minggu lalu gitu ya, bikin matahari. Nah, terus ditutup ya nih, ditutup. Anggap aja lah nih jendela. Terus cahaya masuk kan. Tapi nggak masuk semuanya, gelap ya. Ya udah Anda bikin selayaknya dalam ruangan, ada lampu ya kan. Bikinlah lampu. Itulah render interior ya, atau Anda googling gitu ya, interior render. Banyak kok di YouTube ya, tutorial banyak banget.
interior render di mana gitu kan. Di Blender juga banyak, di 3D Max, di Cinema 4D, di SketchUp ya, interior render, 3D Max. Tuh ya, kayak begini kan. Jadi ada cahaya masuk gitu ke dalam ruangan ya. Ya Anda tonton aja lah ya interior render di 3D Max, Blender, SketchUp dan lain-lain tuh. Ya tentunya disesuaikan juga ya, pakai render engine apa ya, atau aplikasi render apa ya, kayak di sini kan V-Ray ya, ada Arnold ya, ada Lumion render, ada Corona render tuh kan, kayak nama virus ya, Corona. Nah, tapi ini nama render engine ya. Jadi dalam software itu banyak mereknya ya, banyak merek yang bertebaran. Bukan hanya merek handphone ya, merek software, aplikasi, itu pun banyak mereknya. Macam-macam ya. Begitu. Terus ada render suasana studio foto ya. Render interior suasana studio foto. Ya logikanya begini ya, kalau studio foto tuh. Udah pernah nyoba motret belum di studio foto? Udah ada yang pernah belum? Waktu SMA, Hah? Belum. Waktu SMK gitu, yang SMK-nya jurusan multimedia, pernah nggak motret di studio foto gitu? Belum, Pak. Belum? Belum. Sekarang udah banyak ya SMK jurusan multimedia gitu ya. Udah punya studio foto, dia buat syuting, buat ngedit film, atau foto produk. Nah, itu ya. Logikanya begini nih, gambarannya. Jadi, dalam studio foto ada latar background ya. Backgroundnya begini kan, melengkung gitu ya. Terus di sini ada produk. Ada barang yang mau difoto. Nah, terus di sebelah sini ada reflektor ya. Terus di atas ada lighting ya, di sebelah kanan ada lighting begitu, cahaya. Terus fotografer tinggal motret. Nah di 3D pun juga bisa seperti itu ya. Nah, ini di 3D nih, kurang lebih begitu. Jadi fungsi foto studio tuh untuk menghasilkan gambar produk yang fokus gitu ya, fokus ke produknya. Karena di sini kan di latarnya ya kosong gitu ya, nggak ada objek apa-apa, nggak ada refleksi apa-apa ya. Jadi mata fokus ke sini. Kayak gitu ya, di dalam 3D pun begitu. Jadi Anda bikinlah latarnya sama, ngikutin kayak begini nih kan, melengkung gitu ya. Ya bikinlah di sini latarnya, terus di chamfer ya, dilengkungin. Taruh deh objeknya ya. Nah macam-macam dah ya. Bikin lightingnya tuh ya, lightingnya ada 3. Terus hasilnya kayak begini. Ada yang pernah nyoba belum render suasana foto studio? Belum, Pak. Belum ya. Jadi ya Anda milih aja di pertemuan kali ini nih, Anda mau render booth Anda itu dalam ruangan interior atau dalam studio foto ya.
kayak ginilah studio foto tuh kan hasilnya. Beda ya sama yang outdoor begini. Jadi penilaian saya ya itu ya, hasil render Anda. Kalau minggu lalu kan hasil render outdoor. Ya yang saya nilai, indikator penilaiannya ada bayangan nggak? Bayangan matahari. Kalau ada ya udah Anda dapat nilai. Tapi kalau cuma screenshot viewport doang, ya nggak dapat nilai ya. Apa yang mau dinilai? Kayak gini nih siapa ya? Dodi kali ya. Nggak ngerender apa-apa. Yang nggak dapat nilai, apa yang dirender ini? Coba, Dodi mana Dodi? Apa yang dirender begini mah kan? Ini udah minggu lalu materi kita kan cuma modeling kan. Nggak dirender. Ya apa yang mau dinilai nggak ada, kosong nilainya berarti Dodi. Nah, kalau ini oke. Ya, Siti Zahra oke. Tapi nggak ada latarnya nih, nggak ada lantainya. Mana Siti Zahra ada nggak? Jadi kayak terbang gitu dia. Lucu nggak jadinya tuh? Ngambang ya, nge-fly. Nggak ada ya Siti Zahra ya. Nah, ini harus diperhatikan juga ya, Anda bikin yang masuk akal ya. Bikin lantainya kayak gitu ya. Supaya dia nggak ngambang, terbang. Kayak begini terbang di apa ya, di Shinra Tensei ya, apa kalau yang Naruto tuh Pain tuh diangkat ya, ilmunya Sasuke mau bisa ngangkat begini. Nah, jangan begitu ya, jangan terbang begitu kayak kayak itu jurus siapa yang saya lupa namanya tuh ya. Kayak Naruto. Nah, saya ngasih tugasnya ini ya. Anda pilih ya mau render interior kayak atau render suasana studio foto. Pilih salah satu aja. Nah, tapi yang begini nih, yang di modul saya ini, yang di modul saya ini cara jadul ya. Semua bikin manual tuh. Cara jadul. Bikin manual ya, ada mataharinya begitu. Ada lighting ya. Ini cara jadul. Cara yang kekinian, yang paling canggih gitu ya. Anda lightingnya nggak usah bikin. Lightingnya lewat gambar ya. Ini ya gambar ini. HDR namanya. Udah pernah saya bahas kan ya di omongan kedua. Jadi gambar inilah yang kita masukkan ke dalam scene 3D itu ya. Jadi Anda nggak usah repot-repot lagi bikin lighting ya, begitu. Terserah sih, sesuai selera. Oke, begini ya kan, ini minggu lalu ya. Minggu lalu outdoor ya ini. Tuh ya, outdoor. Luar ruangan.
Nah sekarang mau saya hapus nih mataharinya. Mau saya jadiin interior lah. Pakai gambar ini ya, HDRI, ya, namanya HDR. Anda bisa googling, download, cari yang gratis banyak ya. Gambar HDR-nya pun macam-macam, ada yang HDR suasana studio foto, ada yang HDR luar ruangan, di jalanan, di lapangan ada ya. Kalau saya ini suasana kantor ya, suasana dalam ruangan. Ya udah cara makainya begini ya. Anda ke rendering, environment. Nah ini kan sebelumnya gambar langit ya ini. Ini kalau saya aktifin langit ya tuh. Ini langit karena ininya masih aktif. Jadi ini saya hapus saja. Klik kanan clear. Nah jadi gelap tuh kan. Sekarang saya masukin tuh gambar HDR. Pilih bitmap. Saya nyimpannya di sini. Pertemuan 3 ya. Nih. Saya masukin. Cuman belum ini ya. Belum berubah karena settingannya masih yang tadi nih. Tuh ya. Ini diganti nih. Ya, pilihlah yang ini. Logaritmik. Nah, ini udah masuk. Udah masuk gambarnya. Tapi masih gelap ya. Nah, enggak sih, tadi itu ini aja Pak loading. Komputer saya nggak kuat nih kalau sambil aktifin kamera. Saya matiin dulu. Nah, udah masuk tuh dia. Tuh. Udah bukan langit lagi. Tapi gambar HDR itu. Udah tinggal tungguin nih render. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau nanya Pak, Iya. berarti ini cukup pakai modeling yang sebelumnya nih, Iya. terus diganti lightingnya ya? Nah, render suasana interior atau studio foto. Pilih salah satu. Kalau semisalnya buat lagi, boleh nggak Pak? Nah, nggak perlu ya. Nggak usah. Yang lama aja dibagusin. Baik Pak. Yang saya nilai tuh ininya aja render kali ini tuh sama minggu lalu. Rendernya yang kinclong ya. Jangan gelap, jangan kusam.
Tuh jadi ya, pakai gambar HDR ini. Pun misalkan gelap ya, misalkan gelap gambarnya ya bisa diubah ya, bisa diedit-edit. Si gambar HDR itu dimasukin ke material. Nih ya, gambar HDR ya, kan udah ada nih, udah masuk ya. Ini saya klik, saya drag ke material. Pilih yang instant supaya nyambung yang link. Oke, udah masuk nih gambar HDR-nya. Tinggal kita bikin cerah ya. Kalau misalkan gelap ya di komputer Anda gelap, lightingnya ya Anda naikin lightingnya ya. Kayak waktu saya bikin cerah layar komputer ya, ininya nih dinaikin tuh, nanti cerah tuh, otomatis makin cerah kan ya, makin terang tuh karena ininya dinaikin. Makin terang banget. Kalau terlalu over ya dikurangin aja. Begitu. Saya nggak tahu ya kalau di Blender tuh gimana. Udah ada yang nyoba belum? Di Blender nih buat HDR begini. Cara singkat dan kekinian. Sudah Pak, udah nyoba. Bisa pakai HDR? Bisa. Nah iya dicoba tuh. Naikin lightingnya begini juga. Di drag ke material gitu. Oh, kalau saya gelapin gelap banget tuh. Ini loading nih lama. Error. Matiin dulu. Nah, baru aktif lagi tuh. Begitu ya. Ya begitulah ya. Anda coba aja pakai HDR. Di Google banyak HDR ini ya. Studio gitu ya. Atau interior. Nah, kalau studio begini ya. Ciri khasnya itu. Kalau tadi saya pakai yang office ya. Office. Nah, begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya berarti saya anggap sudah ngerti ya. Logikanya begitu ya, teorinya.
untuk ngerender itu. Jadi sekarang silakan Anda mencoba ya. Jangan kejadian kayak tadi lagi ya, yang di pertemuan sebelumnya tuh yang kayak backgroundnya nggak ada ya. Terus nggak ada lighting-nya sama sekali ya. Begitu. Oke. Kalau gitu kita tutup aja ya. Nggak usah lama-lama ya. Pertemuan kali ini. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. Sip. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Selamat siang. Sampai jumpa.